bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga alat konservasi. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Citizens Aware Channel ya. Bersama saya Hansinwa dan rekan bicara saya Bang Herbas. Halo Bang. Halo Hans, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Bang Herbas baik juga ya? Tentu sangat baik. Oke, nah di kesempatan kali ini nih Bang ya, saya mau bahas mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang resmi mencabut izin 4 dari 5 perusahaan pertambangan yang ada di kawasan Raja Ampat ya. Nah, PT-nya apa aja sih yang dicabut? Yang pertama ada PT KW Sejahtera Mining, kemudian yang kedua PT Mulai Raimon Perkasa, lalu yang ketiga PT Anugrah Surya Pratama, dan yang terakhir ada PT Nurham. Nah, kan dari 5 perusahaan tersebut ada 4 yang dicabut ya. Nah, salah satu yang tidak dicabut itu adalah PT GAIC Nikel. Nah, perusahaan ini merupakan pemegang kontrak karya generasi ke-7 ya. Saat ini PT GAIC Nikel telah memasuki tahap operasi produksi berdasarkan keputusan Menteri ESDM tanggal 30 November 2017. Nah, itu berlaku hingga 30 November 2047. Nah, kebijakan tersebut nih membawa angin-angin segar ya bagi seperti yang Chef Raja Ampat kemarin, Bang, ya kan? Nah, gimana nih dalam menanggapi kebijakan ini, Bang Herbas? Silakan. Ya, tentu saja ini merupakan sebuah atensi dari pemerintah. Artinya pemerintah masih mau mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Apalagi di media sosial lagi gencar-gencarnya, lagi viral-viralnya tagar Save Raja Ampat, kan begitu. Jadi kebijakan untuk mencabut izin tambang ya? Iya, izin usaha pertambangan. Nah, IUP. Izin usaha pertambangan IUP itu merupakan bentuk atensi, perhatian pemerintah bagi mereka yang masih mau menyuarakan untuk menjaga lingkungan. Kan seperti itu. Nah, cuma yang perlu kita kritisi, kenapa baru dicabut ketika viral? Nah, ini loh. Ini yang perlu kita kritisi, perlu kita soroti, kenapa sih baru viral-viral itu baru ada atensi. Apakah pemerintah itu tidak memiliki alat pendeteksi langkah gitu ya, sebagai bentuk langkah-langkah preventif gitu kan? Kalau ini kira-kira akan menimbulkan gejolak sosial, kalau ini akan kira-kira menimbulkan masalah-masalah gitu. Harusnya kan ini juga menjadi sebuah antisipasi. Artinya dari 5 perusahaan tadi sama-sama di bidang tambang, tapi yang satu pasti tetap diperbolehkan nambang, kan begitu. Intinya kan sebenarnya masih tetap boleh nambang, masih. Cuma, ya dong. Nah, cuma yang menjadi problematika kan ya pasti yang namanya sektor pertambangan itu pasti akan merubah ekosistem, itu pasti itu betul. Merusak lingkungan pasti, itu sebuah hal yang berbentuk kepastian. Cuma yang perlu kita harus ingat, pertambangan ini kan semoga saja tidak hanya melahirkan konglomerat baru, tapi tidak meningkatkan kualitas mutu hidup masyarakat yang ada di sekitar tambang, kan begitu. Itu yang menjadi masalah, selain untuk menjaga
ekosistem itu. Tapi ya baguslah, artinya pemerintah masih mau mendengar. Cuma alangkah lebih baiknya lagi terkait dengan izin-izin tambang itu, kalau bisa jangan sampai merusak ekosistem alam, terutama Raja Ampat ya, yang sangat terkenal itu. Yang ada terumbu karangnya, ada ekosistem lautnya gitu kan. Ya, negara kita memang perlu pemasukan gitu kan, tetapi tidak atas nama pemasukan juga kita merusak segala-galanya kan begitu. Iya, betul. Itu sih Hans. Jadi ya angin segar lah. Iya. Angin segar. Memang angin segar bagi ya yang kemarin-kemarin viral ya, Chef Raja Ampat gitu. Dan pemerintah memang baru mendengar ketika hal tersebut jatuhnya sudah jadi viral dan diskusikan di mana-mana gitu ya, Bang ya. Iya, tentu saja kalau semua hal yang viral di era sekarang kan pasti mendapatkan perhatian. Gitu. Iya. Baik itu nanti bisa dijadikan sebagai alat politik untuk menyerang satu dengan yang lainnya, karena ini pasti kan ditanyakan, wah ini zamannya siapa ini, presiden siapa ini, kan begitu kan, saling lempar tangan dan lain sebagainya. Ya, dalam politik itu hal yang biasa, tapi jauh di atas politik, ini berkaitan dengan eksistensi lingkungan hidup yang harus kita jaga. Iya, betul. Gitu loh. Iya kan? Terus gini Bang, sebenarnya bagaimana sih regulasi pertambangan di negara kita ini gitu Bang? Iya, jadi gini Hans, saya sudah cukup lama heran gitu ya dengan regulasi pertambangan di Indonesia. Jadi Indonesia ini membuat undang-undang kontrak karya gitu loh. Dan itu pun banyak permasalahan gitu loh. Jadi undang-undang kontrak karya di negara kita ini itu banyak berkaitan dengan ketidakseimbangan gitu kan, antara kepentingan negara dengan perusahaan asing. Gitu kan. Nah, kontrak karya yang menjadi dasar hukum gitu kan untuk kegiatan eksploitasi ini itu kan berbentuk perjanjian biasanya antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing atau domestik untuk kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam kayak gitu loh, terutama minerba. Nah, permasalahan yang paling substansi itu kan ketimpangan kekuatan kontraktual. Apa ketimpangannya Han? Kamu tahu nggak kira-kira? Permasalahannya itu banyak kontrak karya di negara ini yang dibuat pada masa Orde Baru, itu posisi tawar pemerintah itu sangat rendah gitu loh. Jadi akibatnya isi kontrak itu cenderung sangat menguntungkan pengusaha asing gitu. Contoh lah dalam hal perpajakan, bagi hasil dan kewajiban lingkungan. Kalau mau tahu ya Freeport. Freeport kan kita baru mengambil saham 51% kan di masa pemerintahannya Jokowi itu. Betul. Nah, sekian tahun sebelumnya dengan alam yang dieksploitasi seperti itu, nah keuntungan bagi negara apa? Kalau baru tahun-tahun kemarin kita baru punya saham 51% gitu. Ini kan nggak logis gitu sebenarnya. Nggak logis. Kan? Sementara implikasi hukumnya kan isi kontrak itu kan seringkali tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Kalau kita lihat coba deh pasal 33 UUD NRI 1945 itu kan menekankan sebenarnya penguasaan sumber daya alam itu kan oleh negara Hans. Untuk dimanfaatkan semaksimalnya untuk kepentingan rakyat gitu loh. Tapi realitasnya lihat. Tambang itu hanya menghasilkan konglomerat baru karena pemerintah memberikan izin untuk mengeksploitasi, tetapi tidak meningkatkan kualitas hidup rakyat. Padahal harus dikelola negara untuk kepentingan sebenarnya rakyat. Harusnya negara punya peran yang besar di dalam sektor itu. Iya, gitu, betul. Hans. Betul sih, Bang. Terus selain itu, kepastian hukum dan kedaulatan negara itu juga menjadi pertanyaan di dalam undang-undang kontrak karya itu. Jadi banyak kontrak karya itu menyertakan klausul stabilisation. Stabilisation itu raison d'être-nya gitu kan, agar ketentuan kontrak itu tidak bisa diubah meski regulasinya di masa mendatang itu berubah-ubah. Ini menimbulkan konflik hukum. Karena apa? Karena pemerintah akhirnya kesulitan kan menerapkan undang-undang baru terhadap kontrak yang sudah berjalan. Karena bisa dianggap melanggar kontrak dan bisa berpotensi digugat di
arbitrase. Iya betul sih Bang. Gitu loh. Benar-benar. Iya nggak? Iya betul. Secara logis. Gitu loh. Contoh yang di Raja Ampat itu yang PT Greg, kenapa yang tidak di GAG ya, bukan PT GAG, Greg, iya. PT GAG Nikel. Itu kan izinnya kan diberikan oleh pemerintah sendiri. Presiden Soeharto. Iya, Presiden Soeharto. Iya loh, Presiden Soeharto loh. 1998 dan itu berapa lama itu eksploitasi panjang, waktu izin penambangannya berapa tahun? Tadi sampai tahun 2000 berapa? 2047. Loh, buset, 2047 coba bayangin. Untuk mengeksploitasi tambang. Dan itu izinnya dari diberikan pemerintah sendiri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ya kan? Iya. Ya nggak sih? Iya, betul. Nah, coba tuh bayangin. Kemudian masalah apa? Transisi izin usaha dari menjadi pertambangan khusus atau IUPK gitu. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sekarang direvisi menjadi, kalau nggak salah ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu kan kontrak karya harus diubah menjadi IUPK. Iya, semua. Kalau mengikuti Undang-Undang Minerba terbaru. Tapi tantangannya kan perusahaan-perusahaan itu kan kadang menolak, keberatan kan, karena perubahan itu kan bisa merugikan secara finansial gitu loh, mengubah ketentuan pajak, royalti yang sebelumnya sudah disepakati dalam kontrak karyanya kayak gitu loh. Iya kan? Iya. Terus selain itu juga minim loh keterbukaan dan akuntabilitas publik. Jadi banyak kontrak karya itu dibuat secara tertutup gitu kan, tanpa transparansi. Ini kan baru viral-viral aja, kita tahu nama perusahaan-perusahaannya. Iya, betul. Bersinggungan dengan Raja Ampat gitu. Iya. Jadi transparansi publik itu sangat minim. Jadi rakyat itu tidak bisa mengakses isi kontrak. Padahal ini objek eksploitasinya adalah sumber daya alam yang diperintahkan konstitusi untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Tapi rakyat nggak bisa akses. Coba tuh. Iya, betul sih Bang, betul. Terus selain itu, impact hukum dan sosialnya apa? Rentan terhadap korupsi Hans, biasanya kayak gini tuh. Benar, sangat, iya. Karena butuh izin dari siapa? Butuh izin dari pemegang otoritas. Pemegang otoritas kadang tidak mengecek langsung. Nah, buktinya sekarang muncul persoalan kan? Izin sudah ada, ternyata di kawasan Raja Ampat. Di kawasan Raja Ampat. Ekologi. Geopark. Gitu loh. Iya kan? Terus juga terjadi ketimpangan sosial enggak? Nah, kira-kira perusahaan GAG itu dari 2017 itu sudah mulai produksi. Ya kan? Berdampak enggak untuk masyarakat sekitar? Atau terjadi ketimpangan sosial? Ada yang dapat, ada yang enggak? Itu pasti membawa dampak sih Bang. Iya dong, dan tentu menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal gitu lah. Nah, selain konflik dengan masyarakat dan lingkungan, ada beberapa kontrak karya itu memberikan keleluasaan pengelolaan wilayah tanpa memperhatikan hak adat masyarakat lokal atau kerusakan lingkungan gitu loh. Nah, ini kira-kira menyebabkan kerusakan lingkungan atau enggak yang dicabut izinnya ini? Nah, kita kan belum tahu itu. Iya, tapi paling tidak ini itu dicabut izinnya kan karena yaitu viral itu tadi. Tapi apakah kita lelahnya gitu, mencabut suatu kebijakan kalau di saat viral saja? Iya, benar sih Bang. Terus kalau kira-kira nggak viral ini gimana gitu? Ini kan menjadi autokritik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ini gitu loh. Iya. Saya jujur aja ya tidak wow amat gitu sebenarnya dengan pencabutan izin ini, karena ya itu tadi viral pasti baru dicabut. Viral pasti cepat. Viral baru diproses. Sementara ini adalah kewajiban penyelenggara negara untuk sebenarnya melaksanakan konstitusinya gitu loh. Iya betul. Kayak sistemnya berulang gitu ya Bang. Kalau ada kebijakan yang menyimpang viral, barulah dievaluasi gitu ya. Iya. Ya kenapa harus begitu dulu gitu. Iya. Kayak latah nggak sih kan begitu ya. Jadi ya permasalahan undang-undang
dalam kontrak karya gitu, karena ini kan salah satu yang nggak dicabut itu kan pemegang kontrak karya generasi 7 ya, dikeluarkan pemerintahan Presiden Soeharto kan. Ya permasalahan undang-undang kontrak karya yang harus dievaluasi itu kan karena ini kan menyentuh aspek kedaulatan negara. Jadi harusnya peran negara itu lebih dominan, daya tawarnya lebih dominan. Kemudian keadilan sosialnya itu bagaimana bisa terwujud? Gitu loh Hans. Iya. Kalau perintah konstitusi itu optimalisasi harusnya SDA untuk kepentingan rakyat, tapi ini kan diberikan secara person to person swasta. Betul. Gitu loh. Iya. Terus aspek kepastian hukumnya itu bagaimana? Izin pertambangan itu kan sampai berpuluh-puluh tahun, sampai tadi tahun berapa? Dari 2017 sampai 2047. Dari 2017 ke 2047. Terus ya ini keberlanjutan lingkungannya gimana gitu loh. Iya. Jadi saya kira pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo itu menghadapi tantangan besar untuk melakukan renegosiasi kontrak dengan berbagai macam perusahaan asing yang sudah terlanjur mengeksploitasi, terus bentuk transisi, bentuk perizinan yang lebih harusnya gimana berpihak kepada kepentingan nasional tanpa menimbulkan konflik hukum internasional itu tadi bagaimana. Gitu. Iya. Jadi saya sebenarnya betapa tahu ya itulah problematikanya gitu, betapa pusingnya Pak Prabowo gitu ya untuk menguraikan masalah-masalah yang menjadi warisan orang-orang yang lama gitu loh. Iya betul. Gitu loh. Di sisi lain kebijakan-kebijakan pemerintahan yang lalu itu memberikan keputusan-keputusan yang juga berkekuatan hukum, dan di sisi lain juga harus diuraikan karena Pak Prabowo sendiri kan harus memperbaiki sistem yang ada. Kira-kira ini bagaimana gitu. Iya. Dan ini multisektor loh, bukan hanya di pertambangan loh. Iya benar. Ini multisektor, bukan hanya di pertambangan. Jadi itu sih problematika regulasi kita sih Hans. Jadi sepanjang ini ya Bang ya, sebenarnya ya efisien nggak sih kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan ini gitu? Kalau masalah efisien atau enggaknya, ya kita tergantung melihatnya. Intinya mencabut ini itu karena memang banyak yang protes, motivasinya dicabut itu banyak yang memprotes, atau karena memang kepentingan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Iya. Itu loh. Nah ini kira-kira efisien apa enggak? Nah kira-kira akan diberikan izin itu lagi apa enggak? Ini kan yang menjadi alasan kan masalahnya ini kan urusan produk. Iya sih. Gitu loh. Benar. Tambang kan menghasilkan income, menghasilkan pajak. Tetapi kan harus ada yang dikorbankan lingkungan. Iya. Betul. Jadi kebijakan bukan hanya kebijakan ya, kebijaksanaan. Bukan hanya kebijakan, tapi kebijakan itu membutuhkan wisdom. Kebijaksanaan itu bagaimana supaya antara alam dan eksploitasi alam itu tidak merusaknya, tapi pertambangannya pasti merusak alam. Merusak alam. Itu pastilah ya. Karena akan mereposisi bentuk alam yang sebelumnya gunung terus dikeruk, itu kan sama saja kan sudah bentuk sebuah kerusakan walaupun kecil kan gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira sejauh mana kebijaksanaan pemerintah di dalam membuat keputusan pencabutan ini? Apakah ini sementara atau permanen? Nah kan seperti itu. Iya. Jadi goalsnya itu apa? Jadi rise on the tree di balik ini itu apa pencabutan ini? Yaitu karena viral itu tadi atau karena memang kepedulian terhadap lingkungan? Nah itu dia Bang pertanyaan. Itu, nah untuk menjawab itu biarkan rumput yang bergoyang yang menjawab. Biarkan waktu yang menjawab untuk menguji konsistensi penyelenggara negara terkait dengan pencabutan
izin usaha pertambangan izin ini. Usaha pertambangan ini gitu. Jadi jawabannya tergantung apa yang melatar belakangi keputusan ini, karena viral atau memang karena peduli terhadap lingkungan. Itu sih. Iya, betul gitu ya. Jadi memang kebijakan ini baru diatensikan ketika masyarakat itu sudah mulai membicarakan ya, dan banyak menimbulkan kontroversi juga gitu. Betul. Kenapa tidak dilakukan langkah preventif gitu oleh pemerintah? Apakah ini akan merusak atau bagaimana gitu? Kenapa harus menunggu? Biasanya kan menunggu viral dulu baru dicabut gitu, Bang. Ya bisa jadi seperti itu gitu kan. Bisa jadi seperti itu, tapi kan kita juga harus fair bahwa izin pertambangan ini kan tidak lahir secara tiba-tiba di zaman pemerintahan Presiden Prabowo kan. Iya betul, ini dari zaman yang berlalu-lalu, Bang. Ini kan dari zaman Presiden Soeharto, dari tahun 1998. Kemudian kalau yang PT GAG itu kan tahun 2004 kan juga diterbitkan undang-undang baru kan? Baru ya, tentang hutan lindung. Ya, kalau nggak salah Presiden Megawati itu mengesahkan Perpu. Iya. Nomor 1 tahun 2004 tentang kehutanan, gitu kan? Ya itu, larangan itu kan akhirnya nggak bertahan lama karena undang-undang sebelumnya kan, undang-undang 41 tahun 1999, kemudian diperbaiki lagi dan akhirnya kan kembali lagi. Terus 2017 kan Kementerian SDM juga mengeluarkan ini kan, IUP kan? IUP. Untuk PT Nikel. Ya, kita lihat saja ke depan kira-kira bagaimana. Tapi kita tentu sebagai warga bangsa, kita juga punya hak tentunya untuk berharap ya. Ya apa sih selain harapan yang kita bisa suarakan gitu. Harapan kita ya lingkungan Indonesia tetap bisa terjaga. Iya. Untuk peradaban Indonesia gitu. Jadi sumber daya alam ya harapan kita ya dikelola oleh negara semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat sesuai perintah pasal 33 konstitusi kita. Iya, betul Bang Herbas ya. Saya sih juga berharap untuk pemerintah mengevaluasi terkait kebijakan ini ya Bang. Karena ada 5 perusahaan tapi kenapa hanya 4 yang dicabut izin pertambangannya gitu. Sedangkan yang PT GAG Nikel ini tidak dicabut gitu. Apakah memang PT GAG Nikel ini tidak mempengaruhi kondisi lingkungan gitu ya? Nah, ini kan pertambangan Bang, pasti kan sangat mempengaruhi ya. Ya pasti sangat mempengaruhi, tapi yang kena dampak langsung kan masyarakat yang ada di sana. Iya betul. Kita belum tahu kondisi masyarakat yang ada di sana itu seperti apa, tapi paling tidak dengan penghentian izin yang dilakukan oleh Presiden Prabowo paling tidak membawa angin segar. Entah sementara atau permanen, kita paling tidak mengapresiasi lah. Masih didengar. Masih didengar dalam opsional viral itu Bang. Iya, setelah viral baru dengar, tapi paling tidak kita apresiasi kita masih didengar dan kita berharap juga semua kebijakan yang tentunya tidak membawa keberuntungan dan kemaslahatan secara kolektif bagi bangsa ini ya itu bisa dievaluasi walaupun nggak viral dulu kan. Harusnya sih begitu ya Bang. Iya Bang, ya gimana ya, memang yang menarik atensi pasti yang viral dulu. Iya, ya begitulah lah. Begitulah sistem yang terus berulang ya Bang ya. Aduh. Iya. Gitulah perbincangan kita pada kesempatan kali ini Bang Herbas ya. Kita sih berharap ya kebijakan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah lebih tepat ya. Not only decision, but also wisdom. Yes. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah ini kita berharap ya Bang ya untuk dievaluasi gitu. Jangan sampai sangat merusak lah untuk istilahnya, karena Raja Ampat kan juga merupakan destinasi wisata kita gitu ya Bang ya.
Bukan cuma destinasi wisata, ada ekosistem alam yang harus dijaga. Ya, betul. Ya, untuk kelangsungan ekosistem aja, kan kita kan salah satu makhluk yang banyak menimbulkan kerusakan. Paling tidak kita bisa ikut turut serta mensuarakan menjaga lingkungan. Kan? Iya, betul. Ya. Kan? Aduh. Gitu ya, Bang ya. Iya. Menarik sekali ya pembahasan kali ini ya, Bang, yang mengenai Chef Raja Ampat ya. Iya. Untuk selanjutnya kita paling menunggu lagi perkembangan pemerintah bagaimana terkait kebijakan ini. Kemudian kita bahas lagi bersama rekan-rekan sekalian di sini ya, gitu. Ya. Yang paling penting masyarakat kita berkesadaran. Iya, betul. Tahu hak dan kewajibannya. Betul. Itu aja. Gitu. Itu aja. Dengan gitu ya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pun meningkat gitu, Bang. Betul. Karena penyelenggaraan negara ini kan bukan hanya eksistensi pemerintah. Rakyat juga penting eksistensinya. Tanpa rakyat negara nggak jalan. Iya, betul. Jadi sepatutnya suara rakyat, apalagi terkait dengan lingkungan hidup, ya perlu didengarkan. Sudah saatnya kita ini tobat. Karena banyak kerusakan yang kita buat demi urusan perut, tapi tidak pernah menyelesaikan urusan perut juga secara kolektif dan optimal. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Bang Herbas yang ngobrol-ngobrolnya kesempatan kali ini. Gitu ya, kita menunggu lagi bagaimana perkembangan. Kita menunggu lagi gimana perkembangan pemerintah ya selanjutnya ya gitu. Terima kasih banyak Bang Herbas kesempatan kali ini. Terima kasih juga terhadap rekan-rekan sekalian ya. Kalau dirasa bermanfaat bisa berikan like. Jangan lupa komen juga gitu ya. Bagaimana pendapat-pendapat rekan-rekan sekalian nih mengenai kebijakan ini gitu ya, pencabutan pertambangan izin usaha pertambangan ini, gimana gitu pendapat rekan-rekan sekalian gitu. Terima kasih, jangan lupa berikan like dan subscribe kepada Citizens Aware Channel supaya kita bisa berkembang lebih lagi bersama rekan-rekan sekalian ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan bicara saya Bang Herbas. Mungkin sekian dari kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.